Halo, saya Julianto Simanjuntak dari Selalu Ada Harapan LK3. Saya ingin sharing tentang bagaimana menikmati pernikahan yang rusak. Saudara, kalau ada barang pusaka, warisan orang tua yang kita cinta, maka kita berusaha untuk merawat barang tersebut dengan baik. Dan keluarga adalah berkat istimewa yang Tuhan pernah berikan kepada manusia. Tuhan memberkati kita di dalam dan melalui keluarga. Anak bisa merasakan kehadiran Tuhan itu lewat kehadiran ayahnya, mengerti kasih Tuhan lewat perhatian mamanya. Sejak jatuh ke dalam dosa, tidak ada pernikahan yang sempurna, semua sudah rusak. Pernikahan dirancang oleh Tuhan bukanlah untuk membuat kita bahagia, bukan. Tujuan keluarga adalah pertumbuhan, bukan kebahagiaan. Dan pertumbuhan itu datang melewati pelbagai pengalaman, baik atau buruk, senang atau susah, sukses atau gagal. Dibutuhkan dua sikap untuk bertumbuh melalui konflik dan badai keluarga. Satu adalah pengampunan, dua adalah kelenturan. Ya, spirit pengampunan artinya mudah memaafkan. Kelenturan artinya mudah menyesuaikan, terutama dengan pelbagai perubahan. Ada 5 alasan kenapa kita perlu menikmati pernikahan meskipun dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan rusak, penuh konflik, dan air mata. 1. Saudara, kita menikah dengan pasangan yang memang sudah rusak. Setiap manusia adalah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Demikian firman Tuhan. Yang kedua, kita menikah dengan suami atau istri yang memang masa lalunya juga pernah rusak. Ya, 20 tahun sekian belum menikah dengan kita, dia udah punya pengalaman yang buruk, pola asuh yang buruk, atau mengalami lingkungan yang buruk. Setelah dia dewasa, dia bertemu dengan kita, lalu kita menikah. Jadi pernikahan itu membuat kita harus siap untuk menikmati bukan hanya yang baik saja, tapi juga yang buruk. Bukan hanya yang positif saja, tetapi juga yang negatif dari pasangan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, kita sendiri sebagai pasangan juga tidak sempurna. Kita tidak sempurna, kita pun pernah membawa banyak kerusakan dari keluarga asal kita. Luka emosi, trauma relasi yang juga kita bawa ke dalam pernikahan dengan pasangan kita. Artinya kita sendiri pun tidak sempurna. Masa kecil kita ada masalah pengalaman buruk, ada trauma, ada lingkungan yang buruk, pola asuh yang tidak baik, yang tidak sehat. Dan yang keempat, saudara, fokus keluarga atau pernikahan kita bukanlah kebahagiaan, kesuksesan, kekayaan. Bukan. Fokus keluarga Kristen adalah salib Kristus. Karena salib itulah yang membentuk diri kita dan membentuk keluarga kita. Juga membentuk keluarga asal kita. Saudara, dengan memandang saliblah kita akan merasa aman dan nyaman melewati pelbagai badai dalam keluarga kita, apapun situasinya, dengan segala konflik dan air mata. Dan yang terakhir, mungkin kita boleh saja gagal. Tapi rencana Tuhan tidak bisa digagalkan hanya oleh karena kegagalan kita atau kegagalan orang tua kita. Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Selain itu, saudara-saudara, tidak ada yang tidak bisa dipulihkan. Tidak ada. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Ya, saya percaya. Selalu ada harapan di dalam Kristus Tuhan kita. Itu sebabnya Pusat Counseling LK3 diberi nama Selalu Ada Harapan. Sekali lagi, Tuhan tidak meminta keluarga yang sempurna. Dia hanya meminta kita menjalankan fungsi kita sebaik-baiknya sebagai suami, istri, orang tua, atau anak. Itu saja. Sama seperti keluarga nenek moyang dari Tuhan kita Yesus Kristus juga tidak sempurna. Ada pembunuh, ada pezina, ada yang hidupnya rusak. Tapi Tuhan tetap memakai keluarga yang tidak sempurna ini untuk menyempurnakan rencana keselamatannya untuk manusia yang berdosa. Tuhan tidak meminta kita sempurna. Dia hanya mau kita jujur, ya, terbuka dengan semua kelemahan dan keterbatasan kita dan menjalankan pernikahan yang Dia berikan kepada kita. Dan saya percaya Tuhan juga yang menyediakan kasih karunia-Nya yang cukup untuk melengkapi, untuk memulihkan keluarga kita. Dan seringkali Tuhan mengizinkan satu kesulitan untuk pernikahan kita. Dan saya percaya kesulitan itu justru tanda kasih karunia Tuhan. Supaya pernikahan kita bertumbuh lewat konflik dan lewat badai serta air mata kita. Dan juga
supaya kita lari kepadanya, bersandar kepada anugerahnya, dan bukan pada kemampuan kita. Soli Deo Gloria, Tuhan sayang kita semua. Saya Julianto Simanjuntak dari LK3.